Oleh karena itu maka di sini di antara hal yang harus kita yakini sekarang ini setelah kita mengetahuinya dan sekarang kita lagi belajar untuk mengetahui apa itu pekerjaan zahir kita selama ini, apa itu sholat kita, belajar kita, birru walidain kita, sedekah kita, amal ibadah apapun itu tidak akan mantik ridho Allah, tidak akan berarti apapun, tidak akan berunsurkan pahala, ya, kecuali kalau kita menjaga hati kita. Karena hati ini sebagaimana sabda Nabi SAW, innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati manusia ini semuanya nih di antara dua jari daripada jari jemarinya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau Allah mau, sekarang dia berubah. Kalau Allah mau, dia masih saja tetap istiqomah dengan apa yang dilakukannya dalam kebaikan itu dan dalam ridhonya. Nah, tapi Allah nggak mau, dalam waktu sekejap berubah. Jadi jangan kita itu merasa bahwasanya kita ini aman. Kalau kita ini pasti masuk surga. Oh, siapa bilang? Jangankan kita. Iblis itu sudah pernah beribadah kepada Allah selama 185.000 tahun. Kita masih berapa tahun kita ibadah? Ini 185.000 tahun. Itu pun tidak menjamin. Karena pada akhir umurnya, pada saat diperintahkan Allah Ta'ala untuk bersujud kepada Nabi Allah Adam, ayah kita, dia menolaknya karena dia merasa tidak menjaga hatinya. Amal zahir sudah dilaksanakan, tapi tidak menjaga hatinya, tidak melestarikan dengan hatinya. Akhirnya ketika disuruh sujud dan itu perintah daripada Allah Ta'ala, maka dia mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Dia baru kau ciptakan, lalu aku yang sudah beribu-ribu tahun beribadah kemudian disuruh sujud kepada dia, siapa dia? Dia diciptakan dari tanah, aku diciptakan dari api. Nah, itu sombong, nggak jaga hatinya. Akhirnya apa? Ditolak semua amalnya. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, tidak ada satu tempat sejengkal pun di atas langit kecuali sudah pernah diletakkan dahinya iblis di sana, nggak ada faedahnya. Puluhan ribu tahun nggak ada faedahnya, bahkan ratusan ribu tahun juga nggak ada faedahnya. Karena apa? Tidak menjaga hatinya. Nah, oleh karena itu maka menjaga hati ini adalah sebuah proses yang berkepanjangan untuk menjaga amal kebaikan kita supaya tetap dalam keadaan diterima dan berpahala. Memang amal kewajiban sesuai dengan perintahnya, asalkan sesuai dengan ajaran dan aturannya, dan kita sudah melaksanakannya, gugur kewajiban kita. Kita salat subuh tadi, perlu diulang salat subuh? Nggak boleh kita mengulangnya, kecuali harus ada sebab-sebab kenapa kita mengulangnya. Tapi kalau kita bertanya, apakah sudah diterima oleh Allah Ta'ala? Sudah berpahala? Belum tentu. Tergantung bagaimana hati kita menjaganya dari sekarang sampai akhir hayat nanti. Subuh yang sekarang, begitu pula subuh yang besok, subuh yang lusa, subuh yang berikutnya, semuanya itu tergantung bagaimana kita menjaganya sampai kita meninggal dunia. Kesimpulannya, pekerjaan zahir itu sebatas yang tampak kepada mata kita dan mata orang lain. Setelah selesai. Tapi pekerjaan zahir itu tidak akan terbawa dan teriring dengan pahala serta ridhonya kecuali kalau kita mengawalnya sampai akhir hayat. Pahami itu. Jadi kalian beribadah selama 50 tahun namanya. Dan kalian sudah tentukan meninggalnya 51 tahun lebih 2 hari. Lalu pas 51 tahun lebih 1 hari lebih 23 jam lebih 50 detik, tinggal 10 detik kalian hidup, tiba-tiba kalian mengatakan, saya adalah seorang yang sudah berusaha selama ini untuk beribadah kepada Allah, menjaga hati saya dan sebagainya itu karena usaha saya dan upaya saya.
nggak ada keluarga saya yang seperti saya, habis semuanya amalnya ibadahnya. Nah, coba lihat bagaimana pentingnya menjaga batin itu. Nah, batin itu apa? Ya hati ini. Nah, lain lagi, kita juga harus menjaga hati, selain menjaga hati kita juga harus menjaga anggota dohir kita, anggota badan kita. Matanya dijaga, mulutnya dijaga, hidungnya dijaga, telinganya dijaga, kemaluannya dijaga, kakinya dijaga, tangannya dijaga. Untuk apa? Karena jazaa'us sayyi'ah sayyi'atun ba'daha wa jazaa'ul hasanah hasanatun ba'daha. Bisa jadi amal ibadah itu diterima oleh Allah Ta'ala kalau dia tidak melakukan dosa. Kalau dia sudah melakukan dosa, apalagi dosa besar, itu bisa menghilangkan. Innal sayyi'at yuzhibnas sayyi'at, sebagaimana innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Innas sayyi'at yuzhibnal hasanat. Sebagaimana dikatakan Allah Ta'ala bahwasanya kebaikan itu bisa meluluh lantahkan dosa-dosa yang sudah kita kerjakan dan kita lakukan, begitu pula dosa yang kita lakukan bisa meluluh lantahkan juga amal kebaikan kita. Jadi harus menjaga hati supaya tetap lestari, supaya tetap dijaga amal ibadah kita itu berada di iliyin, disimpan oleh Allah Ta'ala dan diterima. Tapi kita juga harus menjaga anggota dohir kita supaya jangan sampai melakukan dosa yang bisa mengakibatkan akhirnya pahala yang kita lakukan dihapus oleh Allah Ta'ala.